Setelah sukses membintangi sinetron Cincin, nama Dude Harlino makin ngetop di kalangan para pecinta sinetron. Sejak itu kiprah Dude di kancah pesinetronan mulai diperhitungkan. Pengalaman jatuh bangun mewarnai langkah Dude saat akan menjajal kebolehannya berakting. Dengan kesuksesan yang berhasil diraihnya sekarang, itu semua tak membuat mata Dude menjadi silau. Memang tidak ada bayangan dalam pikiran saya tadinya akan seperti ini gitu kan. Cuma Pemirsa, Once dan Ima saat ini sangat menikmati peran mereka sebagai orang tua. Meski begitu, ada saja kesulitan-kesulitan saat merawat sang buah hati. Mengganti popok, menidurkan si kecil, terjaga kala si kecil menangis menjadi kesibukan tersendiri bagi Once dan Ima. Dan kemarin mereka mendapat petuah bijak dari Kris Biantoro yang baru saja merayakan ulang tahun pernikahannya ke-40. Inilah liputannya. Kemarin genap 40 tahun sudah Kris Biantoro dan istrinya Nguyen Kim Dung yang berdarah Vietnam mengarungi bahtera rumah tangga. Asam garamnya hidup berumah tangga sudah mereka rasakan. Namun ironisnya rekan seperjuangan Kris yaitu Kus Hendratmo nasib rumah tangganya pecah berantakan. Kus Hendratmo sudah bercerai dengan Herdawati sang istri. Bagi siapa saja yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, barangkali keluarga Kris Biantoro bisa dijadikan cermin. Pada waktu kita masih sekolah dulu, tidak diajarkan bagaimana menjadi kepala rumah tangga, tidak diajarkan bagaimana membela pernikahan. Pergulatan yang panjang sehingga kami masih tetap eksis selama 40 tahun sebagai suami istri ini yang akan kami sharingkan. Saya bagikan pengalamannya kepada siapa saja yang peduli. Selain merayakan pesta ulang tahun pernikahannya, Kris Biantoro sekaligus memberikan renungannya selama menjalani hidup kepada Once dan Ima. Renungan yang sudah difigura itu berisi 10 langkah menuju keluarga sakinah. Tentu pesan-pesan itu bisa dijadikan modal dasar Ima dan Once dalam mengelola konflik rumah tangga. Begitu saya tinggal bersama Ima gitu ya, saya membuat sebuah studio kecil dan saya juga nggak merasa berkurang waktu saya untuk berekspresi gitu. Ya tentu ada perbedaan, artinya ada aturan main yang berbeda gitu ya. Sangat bangga ya, ini kan nggak diberikan sama semua orang nih. Kita tamu khusus di sini, khusus untuk mendapatkan ini. 10 langkah menuju keluarga artis yang sakinah. Usia pernikahan Once dan Ima memasuki 1 tahun. Kebahagiaan mereka semakin lengkap sejak lahirnya Manuel Mekel yang umurnya belum genap 2 bulan. Heni Purwonegoro ibunda Ima sekaligus mertua Once terlihat sangat bahagia saat memangku cucu pertamanya ini. Selama 2 bulan melakoni peran sebagai orang tua, tentu awalnya Once dan Ima menemui kesulitan saat merawat buah hati mereka. Udah mahir. Udah bisa ganti lah, ganti pampers, ganti baju, ganti popok. Gendongnya udah mantep kok. Paling ya kalau malam sampai pagi tuh ya aku ya gitu. Setiap 2 jam kan dia nyusu gitu ya. Terus paling kalau udah siang gantian sama omanya gitu. Ntar kalau udah agak sore atau ya siang misalnya mau gantian ada siapa yang mau istirahat gitu ya. Ganti-gantian aja ntar Once pegang gitu aku tidur. Once dan Ima kerap terjaga saat Manuel menangis di waktu malam. Namun jika Once punya kesibukan yang teramat padat dengan grupnya Dewa, tugas melek di waktu malam itu diambil alih oleh Ima. Kalau kerja sih sama Dewa sih nggak berkurang ya, nggak ada yang berubah. Ya, yang berubah adalah kalau saya mau manggung besoknya biasanya saya tidur di luar. Biar saya nggak terganggu. Jadi hari libur saya untuk tidak bantu ganti pampers. Bahagia, hanya itulah yang dirasakan Once dan Ima saat ini. Menjelang hari Natal, kebahagiaan itu pun semakin terasa. Anugerah tak terhingga itu hadir lewat kelahiran si kecil. Natal tahun ini ya lain pastinya dari yang tahun-tahun lalu. Ada anak saya, suasananya ya sangat-sangat berbeda gitu. Sangat-sangat berbeda dan kami sangat bersyukur lah. Di tahun ini benar-benar lengkap ya Cik ya rasanya ya. Iya. Natal tahun ini ya. Ya. Natal komplit deh rasanya buat kita semua nih. Aduh, ini hadiah Natal.
Pemirsa, sebentar lagi umat Kristiani akan menyambut Hari Natal. Persiapan menjelang Hari Raya sedang dilakukan Agnes Monica dan Delon. Dan untuk Natal tahun ini, Agnes merayakannya secara berbeda dari biasanya. Mari kita tengok saja kesibukan Agnes dan Delon menyiapkan Natal berikut ini. Hari Natal tak lama lagi akan tiba. Umat Kristiani sudah menyiapkan hati dan beragam keperluan untuk menyambut Hari Natal. Sudah menjadi tradisi Agnes Monica dan Delon menjelang Natal keduanya selalu menghias pohon Natal. Menjelang Natal, kegiatan rohani Delon dan Agnes juga kian padat. Kemarin mereka terlihat berlatih di acara gladi resik untuk perayaan Natal di RCTI. Meski Agnes taat beragama, namun sampai kini ia tak berniat membuat album rohani. Bikin album rohani itu tidak bisa membuktikan bukti kecintaan saya terhadap Tuhan. Artinya itu nggak membuktikan apa-apa, gitu. Tidak membuktikan apa-apa. Yang namanya bukti kecintaan terhadap Tuhan itu bisa dibuktikan dari kalau kita menjalani kehidupan Kristen yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita menjadi kesaksian buat orang Kristen dan juga buat orang yang bukan Kristen. Setiap perayaan Natal, Delon mengalami nuansa yang berbeda tiap tahunnya. Beda dikit doang, tapi intinya sama, tetap ngerayain Natal gitu, merayakan Natal. Bedanya tahun lalu album Delon udah keluar ya. Album Natal Delon keluar, tahun ini tetap album Natal tapi nyanyi dengan Adel 1, 2, 3. Jadi bedanya nuansanya Natal di RCTI aja gitu sih. Selain Delon, Agnes Monica juga merasakan sesuatu yang berbeda pada Natal tahun ini. Ia akan merayakan Natal di Hong Kong. Hal itu menjadi pengalaman langka bagi Agnes. Kebetulan karena kakak saya itu pengen ngebawa anaknya buat ngeliat Disneyland di Hong Kong. Karena Disneyland di Hong Kong itu lebih banyak mainan anak-anaknya daripada mainan orang gedenya. Jadi ya kebetulan. Ya udah aku pikir yang ikut-ikut aja. Pemirsa, kiprah Dude Herlino di dunia sinetron saat ini mulai diperhitungkan. Tawaran main sinetron mengalir deras sejak ia sukses membintangi sinetron Cincin. Meski begitu, Dude tidak haus popularitas. Nah, apa yang membuat Dude tetap rendah hati? Mari kita saksikan curahan hati Dude Herlino berikut ini. Setelah sukses membintangi sinetron Cincin, nama Dude Herlino makin ngetop di kalangan para pecinta sinetron. Sejak itu, kiprah Dude di kancah pesinetronan mulai diperhitungkan. Pengalaman jatuh bangun mewarnai langkah Dude saat akan menjajal kebolehannya berakting. Dengan kesuksesan yang berhasil diraihnya sekarang, itu semua tak membuat mata Dude menjadi silau. Memang tidak ada bayangan dalam pikiran saya tadinya akan seperti ini gitu kan. Cuma ya itulah dampak dari sebuah judul yang saya mainkan, kemudian mendapat sambutan yang cukup baik dan alhamdulillah penonton jadi kenal akhirnya. Alhamdulillah selama ini ada sesuatu yang diperhatikan sama penonton, ada yang diapresiasi dengan baik sama penonton, dan saya bersyukur, saya senang, dan insya Allah saya bisa terus mempertahankan apa yang ada dan meningkatkan kualitas yang ada gitu. Asal tahu saja, sinetron Cincin adalah sinetron perdana yang Dude lakoni. Pamornya makin terang benderang saat berperan dalam sinetron terbarunya Intan yang ternyata juga banyak menyedot perhatian. Terbukti sinetron ini kini menjadi primadona penonton. Dengan popularitas yang kini berhasil diraihnya, Dude makin menyadari tanggung jawabnya sebagai public figure yang semakin besar pula. Begini, karena sinetron itu disukai banyak orang waktu itu, alhamdulillah. Jadi banyak orang yang ketemu saya di mana aja, dia memberikan koreksi tentang saya gitu loh. Jadi misalnya, oh kamu kalau di sinetron kok lebih ini ya, misalnya rambut kamu kenapa diponi gitu loh. Terus kamu kenapa orangnya cengeng sih, gampang nangis gitu-gitu. Jadi saya tahu apa yang dirasain sama penonton. Dia langsung bilang ke saya gitu. Waktunya memang harus dikorbankan untuk proses syuting, cukup menyita waktu, tapi saya tetap menjalankan karena saya sudah mencintai acting. Perubahan lainnya ya kalau jalan-jalan di mana-mana, kemudian ada orang yang mulai, ini yang main di Anu ya, yang main di sinetron itu ya, gitu-gitu. Jadi ya senang aja, alhamdulillah. Dude tetap saja rendah hati meski ia sudah bertabur ketenaran dan tentu saja juga bergelimang harta. Karena kerendahan hati itu pula Dude selalu termotivasi untuk terus belajar dan mengkoreksi kesalahan. Sehingga cita-citanya menjadi aktor sejati nantinya benar-benar terwujud. Target sih apa ya, nggak ada yang terlalu saya targetkan sebenarnya. Jadi
menjalani apa yang ada, menjalani apa yang di depan mata saya secara profesional, secara baik, dan tetap harus banyak belajar. Yang pasti saya bisa, target saya sih pengennya belajar lagi, entah sekolah atau kursus atau apa di bidang acting atau produksi film.